وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Langkung tipayun mengagungkan sami-sami manjatkan puja segala puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Rehna alhamdulillah dina biasa orang masih dipaparin nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah. Wangi tos aya munculkeun kita tadzkir kang orang pengingat. Alhamdulillah orang masih dipaparin kesempatan ku Allah kangge ngalaksanakeun ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan di kumpulan orang santos tepan subuh kumpulan orang sing aya dina rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat wa salam mugia tetap dilungsurkeun dikucurkeun dibacakeun ka junjungan urang sadaya Habibullah Habibul Nabiullah Nabiullah Sayyidul Alamin penghulu alam semesta Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sadayana satus biasa saja dikawitkan panggawean istighfar satus lihat dikawitkan dulu sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa 'abdu bika wa wa'dika wastaghfiruka. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim,
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua, berarti Allah lah yang paling tahu kebutuhan kita semua. Ibaratnya begini, ada suatu produksi, contohnya mobil yang memproduksi umpamanya Toyota, berarti nanti spare part dan sebagainya yang paling tahu adalah pabrikannya. Kalau umpamanya kita punya merek sesuatu kemudian mau diperbaiki, berarti kita mencari pabrikannya, bukan pabrikan yang lain. Ini ibarat saja Bapak Ibu, kita manusia diciptakan oleh Allah, berarti yang paling tahu tentang manusia adalah Allah. Inilah sebabnya Bapak Ibu semuanya, kadang-kadang Allah itu menyuruh kita dengan
di belakangnya diiming-imingi yang namanya siksa atau neraka. Karena ada di sebagian kita yang akan melakukan kalau dipecut seperti itu. Lakukan sesuatu kayak kita ke anak kecil. Kadang gitu. Sok lakukan sesuatu, kalau enggak, nah gini. Jadi takut dan melakukan sesuatu. Tapi ada juga manusia yang kalau disuruh dan nanti umpamanya disingsiran begitu, nggak akan mempan. Mempannya umpamanya kerjakan nanti dikasih permen. Pasti melakukan. Ada yang seperti itu. Makanya Allah menciptakan yang namanya sorga. Karena sebagian kita ada yang bisa taatnya gara-gara ada iming-iming sorga. Begitu. Itulah hati manusia. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Qalbunya itu bolak-balik begitu ya. Sehingga Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan coba bahas kitab dari Asmaul Husna. Minggu-minggu kemarin kita bahas tentang at-tazkirah, yaitu tentang kematian. Takut rasanya. Itu supaya hati kita itu merasa takut begitu. Tetapi Bapak Ibu semuanya, kalau hati kita terus takut seperti itu, ditakutkan juga bagi kitanya berpikiran, wah, Allah itu mengajak terus begitu. Jadi dalam kalbu kita nantinya salah lagi gitu ya. Dalam kalbu kita itu malah berpikiran Allah itu jauh dari rahmat. Oleh karenanya kadang-kadang kita bahas tentang rahmat Allah. Jadi kita itu, hati kita itu tidak terlalu begitu ya, tidak terlalu ketakutan. Jadinya seperti apa? Jadinya dalam melakukan ibadah kita bukan karena hanya iming-iming apa itu surga, apa itu neraka. Hari ini kita akan coba tentang sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah kita punya imam yang namanya Al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah meridhai dan merahmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kitab tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asma itu nama-nama husna, itu baik. Nama-nama yang baik bagi Allah. Pertanyaannya, apa itu nama? Apa itu nama? Nama adalah nama. Kata-kata orang Barat mengatakan nama itu hanya sebatas nama. Tetapi bagi kita Bapak Ibu semuanya orang Muslim, nama punya peran yang penting. Nama adalah doa. Contohnya begini, kita saja kalau di dunia, kalau kita mau kita di dunia banyak nama itu menandakan dia itu punya kemuliaan, atau sebaliknya punya julukannya banyak umpamanya. Julukannya ini yang bagus-bagus ya, pangresa, atau julukannya apalagi guru, atau apalagi itu julukan-julukan yang bagus. Tapi sebaliknya ada julukan yang kurang bagus, contohnya si colet, si itu kan julukan nama-nama begitu, nama-nama. Nah, sampai ingin terkenalnya kadang dengan nama itu Bapak Ibu semuanya, apalagi zaman sekarang, zamannya medsos, tampil di medsos, kemudian lihat di YouTube punya dia, di like sendiri, di subscribe sendiri. Pengen apa? Namanya pengen terlihat dan terkenal.
Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya banyak nama, punya banyak. Berapa banyak nama Allah? Nah, kita sering dengar 99 gitu. Bapak Ibu semuanya, ternyata 99 ini sebetulnya simbol. Simbol apa? Kalau di Arab, Bapak Ibu, kalau di Baghdad, di Irak, itu simbolnya itu kalau sudah tidak terhitung maka disebut dengan 1001. Makanya ada yang namanya kisah 1001 malam. Pernah dengar ya? Kalau sudah bicara 1001 itu tidak bisa dihitung lagi. Bukan berarti 1001 pas dihitung. Pokoknya ini kisahnya 1, 2, 3 sampai 1001, enggak begitu. Tapi karena sudah tidak terhitung lagi disebut dengan 1001. Begitu. Di Arab kalau sudah tidak terhitung lagi namanya 99. Begitu. Jadi di Arab itu kalau sudah tidak terhitung kalau 1, 2, 3, kalau sudah tidak terhitung lagi, pokoknya masalah gitu. Jadi sebetulnya gitu ya, nama Allah itu lebih dari itu semua. Bahkan ada yang menyebutkan ada yang lebih sampai 1000 nama. Nah, yang 99 itu apa? Itu adalah 99 nama yang sering digunakan, yang paling populer, yang sering dilakukan dengan doa-doa gitu. Ya. Nah, hari ini kita akan coba bahas nama dari Allah, dari sekian banyak nama, tentang nama yang pertama, nama yang awal, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, begitu. Walaupun ini sudah saya bahas di awal pertemuan kita dulu, setahun lebih ya dulu, tapi takutnya lupa. Tapi insya Allah bapak-bapak nggak akan lupa kayaknya. Mudah-mudahan walaupun sedikit diulang, tapi ada tambahannya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu semuanya, kata-kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran itu disebutkan sampai 150 kali. Itu kata Ar-Rahman. Ini dalam kitabnya sampai 150 kali. Bahkan di dalam Bismillah, setelah nama Allah ada nama Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Setelah Allah, Rahman. Begitu ya. Semua surat diawali dengan Bismillah terkecuali surat Barokah atau surat Taubah. Inilah keistimewaannya Ar-Rahman dan disandingkan dengan Ar-Rahim. Nah, terus bagaimana kita menyeru dengan lafaz Ar-Rahman? Karena Ar-Rahman itu sama dengan Ismul Jalalah. Ar-Rahman alal arasyistawa. Ar-Rahman itu bersemayam di atas arsy. Nah, ini yang suka jadi permasalahan. Allah itu di arsy. Gitu ya. Nanti kita bahas sebetulnya apa itu. Gitu ya. Ar-Rahman alal arasyistawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang namanya Rahman dan Rahim itu akar katanya sama. Rahman, Ro, Ha, Mim, cuman tambah alif dan nun. Rahim juga sama, Ro, Ha, Mim, tambahan iya sebelum mimnya. Jadi Rahman itu akar katanya Ro, Ha, Mim. Akar kata itu dari kata rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Ingat, rahmat itu yang Allah turunkan 100, begitu ya. Yang Allah turunkan 100. Satunya di dunia dan seluruh isinya bisa menikmati yang satu itu. Yang 99 Allah simpan
nanti di akhirat. Gitu ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Tadi diceritakan bahwa rahmat itu kasih sayang Allah. Wa ma arsalnaka, dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat. Pertanyaannya, jadi rahmat itu siapa? Rahmat itu tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi kalau untuk memahami sifat Rahman, sifat Rahimnya Allah, perlu melihat diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Tadi kan rahmat itu kasih sayang. Kemudian di sini Allah mewahyukan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat. Berarti rahmat itu siapa? Sekali lagi itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk memahami kasih sayang Allah itu, kita harus memahami diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahamilah bagaimana Nabi dari awal lahir sampai wafatnya, bahkan sebelum Nabi lahir pun kita pahami. Itu maksudnya memahami yang namanya rahmat. Gitu. Memahami Nabi lahir sampai wafat dan memahami Nabi sebelum lahir. Nah, ini rahasianya. Memahami Nabi sebelum lahir. Kenapa? Karena Nabi sebelum lahir, para malaikat, para nabi sudah menyebutkan Nabi, sudah menyebutkan Nabi Muhammad. Nabi Adam pun yang pertama diciptakan oleh Allah, ketika mau menikahi yang namanya Sayyidah Hawa, itu maharnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maharnya adalah sholawat. Begitu. Gitu ya. Maharnya adalah sholawat. Sehingga memahami Nabi sebelum Nabi lahir pun itu sebetulnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasianya. Seperti apa memahami Nabi? Contohnya, kalau Nabi ke Thaif dulu, kemudian Nabi dilempari begitu, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Wahai Nabi, kalau mau sekarang aku timpakan gunung kepada mereka. Apa kata Nabi? Jangan wahai Jibril, mereka orang-orang tidak tahu. Mungkin saja nanti dari anak mereka muncul orang-orang yang beriman kepada Allah. Lihat, itu luhurnya, rahmatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kalau kita lihat dulu, ada orang Badui datang ke masjid. Dulu tuh masjid nggak seperti ini ya. Masjid itu tanah biasa. Ada orang Badui datang, kemudian kencing di masjid. Coba kencing di masjid. Bayangkan dalam ukuran kilo detek. Itu datang ke masjid, kemudian kencing di masjid. Itu sahabat semuanya sudah siap-siap mau memukul gitu ya. Apa kata? Udah biarkan ya. Selesaikan dulu dia hajatnya. Setelah selesai udah disuruh pulang. Begitu. Itu kasih sayang bayar. Kita nggak sampai sebenarnya kayak anak datang boro-boro gitunya motoran yang justru kayak orang.
Itulah Nabi. Itulah Nabi, kasih sayang, ya kasih sayang. Kita ingat bagaimana Nabi diludahi, setiap pergi ke masjid diludahi terus, gitu ya. Diludahi Nabi terus saja. Suatu ketika tidak diludahi lagi, Nabi heran, ini kemana yang meludahi? Kangen aku diludahi. Enggak, mereka mesti diludahi ya Allah. Nabi kangen, kemudian tidak diludahi, kemudian datang ke rumahnya. Pas datang ke rumahnya, kenapa engkau? Ternyata sakit yang sering meludahi itu. Sehingga Nabi menjenguknya. Sehingga alhamdulillah atas petunjuk Allah, ini orang masuk Islam, mengikuti pada Nabi. Itu Nabi, karena kasih sayangnya orang lain bisa ikut kepadanya. Orang berbeda, hayang ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi anu ditinggali tenang, istri nama yang tua. Hayang tidur, hayang nambah. Tertinggal sunnah Nabi diudahi. Coba lawan badai gitu, ibu-ibu pilih bapak-bapak anak hayang gitu, wartosnya wae, tapi wan diudahi tong apa? Urang yang ngaludah baru-baru ngaludah ngomongkeun sampai geus nyarenteng urang gitu. Jadi sunnah Nabi tetap enak ketinggal gitu ya. Tinggal ieu sunnah Nabi diludahi gitu. Sunnah Nabi dilempari tapi tengah gitu ya, mendoakan sebenarnya. Itu Nabi. Sehingga tidak cocok lah gitu bagi kita udah mikir-mikir dua tiluan. Itu masih jauh sebetulnya ya. Nah, bagaimana Nabi memperlakukan orang yang buta, itu seperti itu. Itu adalah kasih sayang Nabi. Dibalasnya dengan kebaikan, apapun itu, sehingga yang paling sempurna di alam semesta ini tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Imam Fakhruddin Ar-Razi memaknai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman rahasianya ada di dalam alif dan nun. Ar-Rahim rahasianya dalam ada harf iya. Apa rahasianya alif dan nun? Ternyata rahasianya adalah kasih sayang Allah tidak terbatas. Dimanapun, kapanpun, siapapun itu, mau yang bertakwa ataupun tidak, Allah kasih. Allah kasih, itu kasih sayangnya Allah. Itu rahmat. Sedangkan Ar-Rahim khusus, ini bagi mereka yang bertoat kepada Allah, yang nantinya nanti di hari kiamat dari Allah. Tapi kalau di dunianya contohnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Bapak Ibu semuanya, ini ya titik dua itu Fakhruddin Ar-Razi itu mentafsirkan itu para wali. Kenapa? Para wali-wali Allah itu minimal satu nama yang ada di dalam qalbunya itu sudah diangkat jadi wali. Contohnya ada ya, dulu yang namanya Abdurrahman, sama Abdurrahman ya. Abdurrahman yang dulu hambanya yang maha pengasih dan penyayang itu tidak pilih kasih. Jadi dianggapnya orang seperti itu, wah itu terlalu plural begitu, itu terlalu maju sehingga merangkul orang-orang Nasrani, orang-orang yang lain, orang-orang non-Muslim dirangkul semua. Itu adalah sifat rahmaniyahnya Allah. Allah pun begitu, tidak membeda-bedakan. Allah kasih sayang kepada semuanya. Sama saja itu. Orang yang tidak paham ini pasti mengatakan, wah itu nama Abdurrahman sesat. Kenapa? Karena sudah seperti itu. Harusnya kepada yang non-Muslim bukan begitu, diperangi dan sebagainya.
justru tidak mengerti dengan nama Rahman itu kasih sayang Allah. Allah kasih sayang itu nggak pilih-pilih, dikasih, itulah gitu ya dulu. Nah, umpamanya ada orang yang senangnya sama muslim saja, kalau mau bergaul dengan muslim gitu. Tapi bukan berarti tidak bergaul dengan non-muslim, bergaul juga tetapi lebih senangnya gitu. Berarti dalam kalbunya ada ar-rahim begitu. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya. Yang salah itu adalah menghujatnya. Yang salah itu adalah putaran gitu. Kalau umpamanya kita senang di sini bersama gitu, itulah ar-rahim. Makanya disebut dengan silaturahim. Silaturahmi itu sama dari sana gitu ya. Orang yang sering silaturahmi gitu di antara semua muslim gitu. Nggak apa-apa, berarti itu Abdurrahim gitu. Gitu ya. Nah itu satu saja di dalam kalbunya, tapi diresapi ini dengan perbuatan, insya Allah itu disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Qahar, pemberani, kalau masuk ke dalam kalbunya maka dia akan seperti Sayyidina Umar bin Khattab, gagah berani menegakkan keadilan dan kebenaran, begitu ya. Pak Ustaz bin ayat Abdurrahman Maranawa Abdurrahman tapi jauh tina Rahman, berarti temeresah kapal gitu. Temeresah gitu ya. Yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah siapa? Abdurrahman bin Muljam. Tuh, Abdurrahman Abu Sayyidina Ali. Ayawe. Artinya itu bukan sebuah nama itu sebetulnya. Nama itu emang doa. Tapi kalau nama itu tidak masuk ke kalbu ya sama saja gitu. Makanya ngaji gitu ya. Makanya ngaji. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba Allah yang diberikan sifat hamba dari seluruh asma dan sifat Allah hanyalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi saya bilang satu nama saja ada di kalbu hamba, siapapun itu, insya Allah itu dicintai oleh Allah. Tetapi kalau beberapa nama, bahkan semua nama itu ada di dalam kalbu manusia, hanya satu di alam semesta ini. Siapa? Dia sang kekasih baginda Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Kalau kita mau melihat dari sifat-sifatnya Allah, lihatlah diri baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dari Nabi itu, dari baginda Nabi terpancarlah yang namanya 100 rahmat Allah yang tadi saya sudah sebutkan. Ada 100 rahmat terpancar dari diri Nabi Muhammad SAW. Nah, jika ingin mengetahui bagaimana Allah menyayangi makhluk, lihatlah bagaimana baginda Nabi menyayangi makhluk Allah. Itu contoh-contoh yang tadi seperti itu. Itu contoh-contohnya. Gitu ya, itu contoh-contohnya. Yaitu tidak membalas. Sehingga gelarnya baginda Nabi salah satunya adalah Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Sayyidnya, tuannya alam semesta. Kenapa? Karena menyayangi alam semesta ini. Kalau Allah itu adalah Rabbul Alamin, pencipta, Tuhannya alam semesta. Kalau Nabi adalah Sayyidul Alamin, yaitu tuannya. Kenapa? Karena menyayangi alam semesta ini. Itu rahasianya, Bapak Ibu. Itu rahasianya.
Kemudian bagaimana caranya meresapi sifat Allah itu? Nah, bagaimana cara untuk meresapi sifat Allah itu? Caranya tidak lain dan tidak bukan adalah mengaji. Kata Imam Al-Ghazali, mengaji. Aduh, Pak Ustaz, saya nanti ngerti gitu. Kok sawarah tahu gitu ngerti. Abdi ilmu cariosan pun guru Pak Ustaz Ruswi menyatakan bahwa di dalam diri ini ternyata ada alam di bawah sadar. Pada saat itu ada alam bawah sadar, di mana alam bawah sadar itu ketika kalau kita sering ngaji tanpa kita sadari kita itu sudah berubah. Lamun ayah jami umpama biasa masuk nongkrong, masuk pengajian, walaupun dengar ngaji nanti, tapi cek babaturan anu sering ketemu teh beda aja nama si eta. Nah, tanpa disadar berubah. Gitu. Alam bawah sadarnya berubah. Jadi kalau sering ngaji ke pengajian, sering datang ke pengajian tanpa disadari, kita itu ikut berubah. Gitu ya. Itulah yang disebut dengan akhlak. Begitu. Kemarin kita bahas akhlak itu apa? Akhlak itu adalah hal ihwal yang keluar dari diri tanpa pertimbangan, itu sudah jadi akhlak. Saya sering mengatakan ini, ada yang mau sumbangan, minta sumbangan, kalau belum jadi akhlak itu mikir dulu. Oh, jangan si eta di mana SK, mana izinnya, mana ini RW kawat, ribu gitu. Mana yang gambarkan 1.000, 2.000, mikir. Kalau yang sudah jadi akhlak nggak mikir itu, Bapak Ibu. Ya, punten ini agak naik sedikit, walaupun di kenyataannya punya kita mikir-mikir dulu, tapi minimal kita naik nantinya. Jadi kalau itu langsung ada sumbangan langsung. Ada sumbangan langsung begitu. Ada ambulans langsung. Jadi nggak mikir, itu sudah jadi begitu maksudnya. Ya, itu akhlak karena ada di dalam bawah sadarnya, begitu alam bawah sadar. Sehingga Bapak Ibu semua, saya sering mengatakan ada orang yang ketika minta dikasih, ketika diminta dikasih. Dia tidak pernah punya dompet, dapat kasih. Tapi selalu ada aja begitu. Wah, hayang seperti itu, tapi sieun gitu. Boro-boro gitu. Pada berangkat oke ke mana? Tinggalin HP, geus balik deui karena HP. Sekarang tanpa HP, kayaknya nggak akan bisa apa-apain gitu. Asa kiamat tuh yang mau ke HP. Gitu. Begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana cara mengajinya itu? Ada yang ini keunikan manusia. Ada yang senangnya baca Quran. Ketika baca Quran hati. Ada juga yang dengan puasa sunnah, Senin, Kamis, terasa. Alhamdulillah itu adalah rahman rahimnya, kasih sayangnya Allah kepada setiap manusia berbeda-beda. Ada yang nikmat seperti ini, datang ke pengajian nikmat sekali, lebih nikmat itu. Gitu ya. Hari orang nikmat itu kalau lanjutkan semuanya begitu sampai kita dapat nikmat itu. Karena orang macam nyampe ada nikmat gitu. Makanya ada orang torikohnya itu saja. Umpamanya puasa Daud terus dalam sepanjang hidupnya itu puasa seperti itu. Mungkin dia sudah menikmati rasa itu, gitu ya, menikmati begitu, konsisten begitu ya. Ada yang nikmatnya macam-macam, begitu. Ada yang nikmatnya macam-macam. Tapi jangan sampai kita milih menikmat ya.
itu macam rasanya kayak orang duka mana ayah hijab ternyata Bapak Ibu. Apa hijabnya? Dosa. Untuk merasakan itu ada hijabnya itu adalah dosa. Dosa. Oleh karenanya, apa sebetulnya yang paling cocok, yang paling gampang bagi kita, yang paling gampang sebetulnya untuk itu semua dari yang tadi saya katakan adalah mencintai Allah dan mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Cintalah Nabi, gitu ya, cintalah akan Nabi, sehingga ekspresi dari cinta ke Nabi apa? Sholawatan, gitu. Karena sholawat itu tidak ada batasnya. Perbanyak kata Nabi tidak ada jumlah. Yang paling banyak sholawatnya nanti yang akan bersatu kata Nabi. Yang paling banyak. Ini para ulama sudah mengatakan yang paling banyak itu pokoknya yang banyak. Bukan ada. Jadi yang paling banyak itu udah enggak 99, udah enggak 1001. Udah enggak kehitung. Gitu. Paling banyak. Sehingga bagi kita kalau di jalan, saya sering mengatakan itu di jalan, daripada kita dengar musik yang aneh-aneh gitu ya, pakai headset begitu, udah mendingan sholawat, gampang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, itu gampang. Pokoknya saya dari sini ke Ledeng itu kayak sholawat, itu kalau dihitung udah nyampe berapa ratus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pas saya pas digas gitu. Kenapa? Karena sholawat itu Bapak Ibu yang mudah. Meskipun tidak khusyuk, Allah terima. Itu sholawat kelebihan. Lamun orang sedekah kudu ikhlas. Kudu khusyuk ibaratnya, kudu ikhlas. Salat kata Imam Ghazali, rukun sholat itu salah satunya adalah khusyuk. Kata Imam Ghazali, orang pada terkhusyuk, berarti rukunnya cacat. Gitu. Lamun karena lebet Imam Ghazali, itu orang pada boro-boro gitu, sangat tinggal guys, kayak itu. Khusus sholawat, meskipun tidak khusyuk, Allah terima. Apalagi khusyuk, begitu. Jadi bicara pun sholawat saja. Walaupun kita mikir itu ada bis, kalau masalah nanti lama-lama itu terbiasa. Lama-lama terbiasa. Nah, gitu ya, Bapak Ibu semua. Selanjutnya, terus bagaimana kalau Nabi kan ada yang menghina, ada yang meludahi, Nabi tidak membahas. Kalau kita seperti apa? Kalau ada yang menghina kita, jangan balas. Tapi kalau sedekuat dalam Nabi lah. Itu alasan kita itu selalu itu. Iya, nah, caranya kita ada koni. Apa itu? Hakim. Apa itu yang berwajib, yang berwenang. Bukan kita yang membalasnya. Gitu. Itu pun tingkatannya sudah tinggi di level kita. Jadi kalau umpamanya ada yang perlu kita hakimi, jangan kita main hakim sendiri. Itu ada ranahnya. Itu pun sudah tinggi bagi kita. Itu pun sudah tinggi bagi kita. Itu yang nah, itu hakim. Kita seperti apa? Kita sebatas mendoakan saja. Gitu ya, kita hanya sebatas mendoakan saja. Kemudian Bapak Ibu ini di akhir Ar-Rahman ini, kemudian Imam Ghazali mengatakan bagaimana cara mendekat pada Allah melalui nama Rahman tadi. Ya, melalui nama Rahman tadi. Yang pertama, memandang luas rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangat luas dimanapun, kapanpun. Itu adalah rahmat Allah.
sehingga Allah sangat tidak menyukai kepada orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Itu makanya Allah paling tidak suka gitu ya. Orang yang mengakhiri hidupnya itu berputus asa dari rahmat Allah gitu. Allah paling tidak suka gitu ya. Makanya gitu ya, orang yang berputus asa, maksudnya yang mengakhiri hidupnya, di kita itu ya, bahkan ada pendapat seberang yang mengatakan, oh itu sudah kafir, sudah apa, dan tidak perlu dimandikan, tidak perlu, sudah ada kan gitu. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kalau yang seperti itu dosa besar, tapi tidak keluar dari Islam, tapi dosa besar, sehingga sudah tidak ada perdebatan lagi. Kalau umpamanya ada yang seperti itu, tetap kita harus mengurusnya, tetap kita harus memandikannya, tetap kita harus menguburkannya, begitu ya, karena termasuk itu adalah dosa besar, bukan keluar dari Islam, begitu ya. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian bertobat setelah berbuat dosa, setelah dosa tobat. Ustaz, dan kata dosa itu ya tobat terus dengan terus Allah menyukai sering tobat, dosa tobat. Bahkan di satu hadis mengatakan kalau kita melakukan kesalahan, melakukan maksiat, tutupi dengan kebaikan. Aduh, kurang maksiat, lakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu menutup kejelekan yang sebelumnya. Itu di hadisnya. Satu lagi terakhir, yang ketiga caranya adalah memandang semua orang dengan pandangan kasih sayang. Nah ini, memandang semua orang dengan pandangan kasih sayang yang susah, ngomong gampang, pelaksanaan susah gitu. Ya Allah. Tapi minimal dengan kita selalu menghadiri majelis tahu sirah nabawi, sirah-sirah Nabi, sejarah-sejarah Nabi, kita tahu bagaimana kasih sayang Nabi. Insya Allah mudah-mudahan itu pelecut bagi kita, sehingga tanpa disadari alam bawah sadar kita mengikutinya, gitu ya. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam umat Nabi yang insya Allah nanti di akhir zaman, yang insya Allah nanti di akhirat Nabi akan memanggil kita, wahai hamba-hambaku, wahai kata Allah, wahai hamba-hambaku, masuklah engkau ke golongan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, wahai pengikut-pengikutku, kesinilah berada di bawah bendera. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ke dalam. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang 6 insya Allah nanti dilanjutkan kembali. Sebelum ditutup seperti biasa kita zikir hasbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة القرآن. الفاتحة.